Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali di channel Kadita Ponsel. Tentunya channel ini akan memberikan informasi-informasi seluk-beluk bisnis konter HP. Mohon bantuan kawan-kawan untuk subscribe, like, komen, dan share jika dirasa bermanfaat. Pencatatan adalah bagian yang sangat penting. Nah, di video yang sebelumnya kita sudah cerita bahwasanya pencatatan itu akan menjadi salah satu prasyarat yang dibutuhkan agar kita punya base data untuk mengevaluasi sejauh mana bisnis kita itu bisa telah berjalan dan bisa dikembangkan ke tahap berikutnya. Nah, Dar, awal-awal bisnis kemarin, awal buka konter, kira-kira pencatatannya yang Anda buat itu seperti apa, Dar? Nah, seperti ini dia. Oh, seperti ini dia. Sini kan kita data pakai apa aja yang kita belanjakan, terus berapa jumlahnya yang kita belanjakan. Nah, nanti kita coba tunjukkan dulu seperti apa bentuknya. Nah, jadi tetap dicatat ya kawan-kawan. Jadi misalnya Nanda tadi kemarin itu ada jelasin ada jual paket internet, kita anggap provider merah lah. Provider itu 3 giga, ketika laku ditulis checklist 1, kemudian itu akan menjadi bahan evaluasi selama 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun itu berapa yang kita jual, sehingga kita tahu nih pasarnya seberapa besar ya Ndar ya, dan kedepannya kita mau beli apa gitu ya Ndar ya, karena kita udah punya catatan ya. Nah, ini buatnya gampang Ndar, susah? Gampang sih, bisa menggunakan Microsoft Excel aja udah bisa sih. Nah, selain ini Ndar, dengan catatan ini ada bentuk catatan lain kan? Ada. Dalam bentuk catatan lain ini seperti buku besar. Nah, buku besar ini ya. Nanti kita capture aja ya Ndar ya contohnya ya. Iya, kita seperti inilah dia. Besar ini. Ini kalau buku besar ini ditulis supaya berapa penjualan kita satu hari, pendapatan omset kita lah satu hari berapa. Bicara omset nih sekarang. Ya, karena kita harus tahu berapa penjualan kita satu hari, berapa penjualan paket internetnya berapa penjualan pulsanya berapa. Kan itu harus dievaluasi setiap harinya. Jadi kita tahu berapa pendapatan kita per hari. Nah, jadi nextnya kita tahu gimana cara meningkatkannya, kan gitu dia. Itu kawan-kawan. Jadi yang pertama tadi sudah dilakukan pencatatan manual, jadi setiap yang laku itu dicatat satu persatu, kemudian dimasukkan ke buku besar versinya Nandar nih, versinya Kadita Ponsel. Nah, buku besar ini mencatat penjualan harian sebagai bahan evaluasi besok kita mau beli apa, kemudian apa yang habis ya Nandar ya. Iya, apa paket dan voucher yang habis, berapa kemudian penjualan kita, penjualan berapa harinya, emang pulsa berapa. Jadi kita harus memanage usaha kita lah, setiap hari berapa penjualan kita tuh kita harus tahu. Nggak boleh lupa nyatetnya ya. Jangan sampai lupa dicatat, karena kita nanti cari perbandingan kenapa bulan ini berapa lakunya, bulan hari esok berapa pendapatan hari Senin, berapa pendapatan hari Selasa, berapa pendapatan kita per bulannya. Nah, gitu lah. Jadi kawan-kawan nanti bisa tahu tuh mencatat. Dan mencatat ini versinya Nandar ya di Kadita Ponsel. Tapi kawan-kawan bisa punya versi pencatatan sendiri. Intinya setiap transaksi yang dilakukan satu harian itu selama kawan-kawan buka ponsel itu kira-kira berapa sih yang laku, kemudian paket apa sih yang paling laku, sehingga mudah kita membaca datanya dan kita bisa merencanakan untuk esok harinya. Nah, kemarin Dar, Abang tengok Nandar udah catat manual, kemudian ada buku besar. Kayaknya baru install aplikasi ya? Iya, aplikasi ini dia. Ya. Nanti di capture ya Ndar ya? Iya, nanti kita masukkan di video kita, namanya aplikasi kasir. Oh, aplikasi. Buat sendiri Ndar? Enggak, kemarin ada kita tengok live di TikTok. Oh, nah, dari media juga ya? Media. Kita tetap terus belajar nih? Iya, mereka ada jual tapi berbentuk offline, tidak berbentuk online, karena jenis aplikasi ini ada 2, ada offline ada online. Nah, kalau kita untuk membeli yang online itu kan
kita membutuhkan biaya yang besar. Nah, jadi untuk meminimalisir kita modal kita, ya kita menggunakan aplikasi yang offline aja kan gitu. Nah, aplikasi Kasir Mini ini mempermudah kita untuk mengupdate sekarang gitu. Maksudnya kalau dulu kan kita pakai manual, kalau sekarang kan kita udah pakai aplikasi, jadi lebih mudah menghitung jumlah paket perharinya yang terjual atau yang laku gitu. Kalau pertama kali kita buka, oke lah kita nggak usah menggunakan aplikasi ini, karena kan customer yang datang kan nggak gitu banyak lah gitu ya kan, ya paling satu atau satu hari bisa 5 atau 10. Nah, kalau sekarang kan udah selama bisnis yang bisa saya jalankan sudah melebihi dari rata-rata yang kita tentukan. Boleh dibisikin berapa omset untuk hari ini mulai dari jam 8 pagi tadi, dibisikin aja. Kalau untuk omset saya ya, untuk penjualan pulsa perharinya kita dapat omset itu di rata-ratakan per hari 6 juta. Oh, 6 juta. Dah cukup dah. Nanti kawan-kawan pada bingung cari-cari tahu omsetnya kok besar kali kan. Tapi tadi menarik yang aplikasi ini. Jadi kawan-kawan selain tadi dicatat yang kami lihat di sini atau kami terapkan di sini adalah 3 pencatatan. Iya. Yang pertama tetap manual dilakukan, kemudian ada buku besar yang dari tadi, kemudian ada dalam bentuk aplikasi. Nah, ketiga-tiganya ini tetap harus dilakukan. Kenapa? Karena sebagai pembanding. Kalau mana tahu, kita kan manusia ini banyak lupanya ya. Artinya bisa jadi kita entah lupa nyatet satu, atau ada yang di retur, atau ada kartu yang rusak. Kalau nggak kita catat, malah jadinya buntung, bukan untung. Jadi kawan-kawan itu selain bisnis, tapi kita juga belajar pengetahuan ya kan, kita belajar manajemen kawan-kawan. Jadi kita yang tadi belajar sudah belajar manajemen waktu, belajar manajemen pencatatan, belajar manajemen keuangan. Jadi kalau kita suka atau tekun dalam melaksanakan bisnis atau melaksanakan usaha apapun, maka itu akan terasa menyenangkan, ringan dilaksanakan. Karena ini mata pencarian ya kan. Kalau nggak buka ya nggak makan. Kalau nggak buka ya nggak makan. Jadi kawan-kawan jangan takut kalau belum ada aplikasi ya pakai saja, gunakan saja pencatatan manual ya tadi yang selembar-selembar kertas, nggak harus yang tebel-tebel kayak tadi, tapi bisa kertas buku tulis. Pergunakanlah alat yang sederhana mungkin yang memudahkan kita untuk membacanya. Baik, mungkin kawan-kawan juga cukup paham lah ya, karena pencatatan ini sederhana sekali. Kalaupun mau pakai aplikasi itu biasanya ketika kita beli ada cara penggunaannya yang ada tutorialnya yang diberikan oleh penjual ke kita gimana cara menggunakannya. Mudah kok, nanti ada tutorial. Wah, sangat mudah, aplikasinya sangat membantu lah, karena kan kalau seperti saya sekarang ini penjualan pulsa saya bisa melalui pemberian melalui QRIS. Nah, itulah fungsi dari pembukuan ini dari situ, karena orang semua tidak membayar melalui uang kontan. Nah, ada juga yang datang membeli dengan QRIS atau dengan transfer. Nah, fungsi tujuan pencatatan ini disitulah dia, supaya tidak terjadi kesalahan pada saat penghitungan akhir atau pada saat sudah mau tutup kita kan mulai penghitungan. Disitulah fungsinya, manfaatnya untuk pencatatan data-data penjualan kita itu. Berapa lama baru pakai aplikasi? Kalau untuk aplikasi Kasir ini saya baru menggunakan selama 6 bulan lah. 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. Tapi udah familiar lah menggunakan. Iya. Jadi Anda sudah bisa mengevaluasi bulanan, ya, harian, kemudian bisa mengetahui kira-kira rencana apa untuk kedepannya. Ya, betul. Untuk besok tuh mau beli kartu apa yang habis. Jadi fungsi pencatatan tadi itu adalah memastikan yang pertama stokis kita ada enggak, tersedia enggak, kemudian apa yang mau kita beli di esok hari sebagai bahan untuk jualan besoknya, kemudian tadi kita bisa mengetahui berapa sih perputaran omset kita setiap harinya, ya kita tahu nih nanti
bagaimana meningkatkan penjualannya, tentunya dengan beragam trik nanti. Nah, nanti di video berikutnya kita coba jelasin gimana sih cara Nandar mengetreat konsumen atau menarik konsumen dan menjaganya. Jadi kita bukan hanya mencari konsumen, tapi juga menjaganya supaya terus-terusan percaya sama kita untuk membeli produk-produk kita. Nah, cukup ya video kali ini. Sekali lagi tetap semangat dalam menjalankan aktivitas apapun dan selalu tebar kebaikan, karena tidak ada satu kebaikan pun yang dibalas dengan keburukan. Terima kasih ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.